Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wal malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata'i ila ridwan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kembali tak bosan, mari senantiasa kita aturkan kesyukuran itu kepada Allah Tuhan sekalian alam, satu-satunya ilah yang berhak disembah, karena tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menegaskan, salah satu indikator ketakwaan seseorang diantaranya adalah ayyushkara fala yukaffar. Dia bersyukur atas kenikmatan Allah dan dia tidak kufur atas kenikmatan Allah. Maka bentuk kita menggapai ketakwaan Allah diantaranya adalah mensyukuri kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diisi kesehatan itu dengan sebuah tindakan yang bermanfaat. Yang kedua, ayyu ta'a fala yuqsa. Indikator orang bertakwa itu hendaknya engkau taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Bentuk salah satu ketaatan kita kepada Allah adalah dengan mendaya gunakan kesehatan atau kesyukuran itu dengan mengisi dengan segala bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk pengantar untuk memperoleh kualitas pengabdian itu adalah dengan thalabul ilmi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, wala khaira fi ibadatin laisa fiha tafaqquh. Tidaklah ibadahmu itu berkualitas. Jadi subuh kita tadi ini, kata Ali, tidak berkualitas. Jamaah jenengan itu tidak berkualitas, Bu. Bahasa kita itu rano mutu nih. Kalau tidak diilmui, jadi hanya sekedar rutinitas, maka segala sesuatu ibadah itu harus diilmui agar kemudian mempunyai nilai bobot. Beda ketika Allahu Akbar takbir, tahu dasar takbirnya gini, dengan yang tidak tahu itu beda, bobotnya berbeda. Ketika sujud tahu bacaannya, ya, sama-sama hafal bacaannya, yang kedua faham, yang satu tidak, bobotnya berbeda. Maka tafaqquh harus diilmui agar menjadi berkualitas. Wala khairu fi fiqhin laisa fiha tafahum. Dan ilmu yang engkau miliki itu enggak berkualitas juga ketika tidak dioptimalisasikan. Kalau enggak dipraktekkan, ya bodoh. Kurang lebih demikian. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam rangka kemudian kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang takwa sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, maka ikhtiar-ikhtiar perlu kemudian kita lakukan. Di antaranya adalah berikhtiar melalui thalabul ilmi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf, ini suaranya kurang enggak enak karena beberapa hari memang harus perjalanan panjang. Jadi baru kurang lebih kemarin Pak sampai Jogja. Jadi ada tugas
pemuda Muhammadiyah sekaligus tugas Muhammadiyah plus sekaligus tapak suci. Jadi 10 hari keliling pulau, ke Bangka Belitung, ke Pangkal Pinang, ya, ke Belitung, terus ke Jakarta, langsung ke Lampung Selatan, turun bawah metro. Jadi muter mau, seharusnya dilanjut ke Riau dan Sulsel sama Palembang, tapi badannya nggak kuat, pulang Jogja dulu. Jadi ibu bapak saya mohon maaf sehingga kemudian suaranya betul-betul habis. Tetapi habisnya suara tidak menjadi alasan untuk kemudian kita tidak ngaji. Kenapa demikian? Saya jadi ingat gini Pak. Allahu yarham Ustaz Prapto Ibnu Jurem. Tepan nih. Dengar. Beliau itu saat rapat di pimpinan wilayah, ya, Muhammadiyah di Gedung Kuning pada saat itu. Posisinya beliau sudah sepuh, sakit, tua, dan sudah tua betul memang. Ya, karena badan sakit, kondisi sakit menurut medis, tetapi karena punya kewajiban amanah sebagai mubaligh, sebagai pimpinan, akhirnya berangkat rapat. Rapatnya kan di lantai 2, gak bisa naik tangga, akhirnya nunggu di bawah. Kawan-kawan rapat, semua rapat, beliau nunggu di bawah di tangga. Singkat cerita rapatnya selesai, turun kawan-kawan. Lantas ditanya, "Piye hasil rapat?" Dengan kondisi apapun berangkat karena kemudian ada panggilan iman. Itu yang pertama. Yang kedua lebih ekstrim lagi. PKU kota itu pernah kehilangan pasien. Pasien yang hilang itu namanya Prapto Ibnu Jurem. Saat diinfus, tetapi jadwal rapat di pimpinan pusat kehadahlan. Hari apa saya lupa, Selasa atau Rabu itu. Singkat cerita, dokter kehilangan pasien, dicabut infusnya sendiri, langsung kemudian berada di kantor untuk rapat. Rapat kan bisa pamit Mas. Kata Ahmad Dahlan nggak bisa pamit. Kalau ingin rapat urusan agama, itu pamitnya sama Allah. Itu kata Ahmad Dahlan. Kenapa? Karena kita semua mempunyai kewajiban dakwah. Apalagi yang jadi pimpinan, apalagi yang jadi ketua takmir, apalagi yang jadi ketua ranting, cabang dan sebagainya. Maka pamitnya itu jangan pamit di jamaah, pamit ke Allah. Sampai betul-betul nggak bisa itu baru. Maka kemudian malu kalau anak muda kok nggak berangkat. Walaupun saya tadi juga bingung Pak sampai sini. Untungnya ditolong Mbak Google. Sekarang Mbak Google ini ya penunjuk jalan. Jadi kalau dulu tanya tetangga, sekarang nggak perlu tanya tetangga. Karena tanya jam segini juga nggak susah juga itu. Datang dodok-dodok ke rumah orang ya masalah. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk sebagai pelajaran kita tafsir juz amma. Ahmad Dahlan sakit itu. Terus kemudian diperiksa oleh dokter. Diperiksa dokter, singkat cerita dokter bilang, "Pak Yai, jenengan istirahat. Pun saya jenengan sudah capek betul, istirahat dulu sehari 2 hari atau berapa hari sampai kemudian betul-betul fit." Singkat cerita apa? Ya sudah, dokter pulang. Terus kemudian Ahmad Dahlan setelah dokter pulang pakai jas, nenteng tas. "Pak Yai, ajeni pundi?" Nyai Ahmad Dahlan atau Nyai Walidah tanya ke Ahmad Dahlan demikian. Ya biasa, ajar. Kata Pak dokter, diminta istirahat. Kata Ahmad Dahlan, "Bagaimana Pak Bu? Hari ini
saya kedatangan dua sosok setan. Satu yang menyamar jadi dokter, yang kedua setan yang menyamar jadi istri. Itu yang kemudian dilakukan Ahmad Dahlan. Artinya apa? Ketika kemudian panggilan-panggilan Allah untuk menyebarkan kalam la ilaha illallah itu masih dipunyai kesempatan, maka tidak boleh ada alasan halangan apapun kecuali memang halangan syar'i. Maka ibu bapak, saya mohon maaf, saya sampaikan betul agar kemudian ini menjadi kesadaran bersama bahwasannya ngaji, bahwasannya mengenal agama, bahwasannya kemudian menjelaskan agama itu harus menjadi kesadaran dan kebutuhan kita semua, sehingga tidak banyak alasan, pakaian alasan. Menurut Abdul Ma'ani Syukri Al-Alusi, beliau mengatakan wala khaira fi man aqahul hurru wal burdu kaifa tuktasabu sifatul jaddi. Tidak mungkin engkau akan memperoleh kebaikan, kesuksesan. Jadi ibu, bapak, kita semua termasuk saya, gak bakal memperoleh kesuksesan ketika menjadikan alasan kondisi yang terik matahari menyengat kita, ataupun kondisi dingin yang menusuk ke dalam tulang itu dijadikan alasan. Jadi alasan apapun, kondisinya dingin, panas, kondisinya terlalu pagi, kondisi pematerinya misalnya kayak cacile, boy sengajian, ya. Atau kemudian kondisi ngantuk, apapun kondisinya itu nggak boleh dijadikan alasan. Kaifa tuktasabu sifatul jaddi. Kalau sudah dijadikan alasan, kaifa tuktasabu sifatul jaddi, bagaimana mungkin engkau akan memperoleh sifat kesungguhan? Padahal syarat seseorang itu mendapatkan surga itu sungguh-sungguh. Dibuka dalam surat Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas shabirin. Jangan kira ibu-ibu bapak yang sudah jamaah subuh ini masuk surga. Kata Allah di dalam surat Ali Imran, enggak usah kira. Jangan kegeeran, jangan pede terus tiba-tiba masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas shabirin. Belum nyata kesungguhan jenengan itu. Kalau kesungguhan kita di hadapan Allah sudah terbukti betul, teruji, baru pantas. Tapi kalau belum ada kesungguhan di dalam menjalankan kehidupan menurut syariat Islam, ya jangan terlalu banyak berharap dulu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai pengantar. Selanjutnya kita masuk di dalam tafsir juz amma. Sengaja saya mulai dari belakang, Pak. Kalau saya mulai dari depan biasanya wah, rampung, terus ngaji pertama sak surat rampung, terus jam almas. Maka saya mulai dari yang pendek dulu. Kalau sudah pemanasan panjang baru kemudian siap bertaruh. Kalau pertama langsung anabah, ya itu tampaknya nanti selesainya jam 12 siang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo derek kula maos terus kemudian sesarengan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, nggak boleh dibaca malikin nas. Ma-nya, mim-nya harus pendek. Tetapi di Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah dalam sholat kita atau dalam baca Quran itu boleh panjang, boleh pendek. Jadi boleh Maliki yaumiddin, boleh juga Maliki yaumiddin, boleh. Tetapi dalam surat An-Nas harus pendek. Jadi nggak boleh Malikin nas, nggak boleh. Kalau secara kaidah tajwid berarti harus Malikin nas, begitu Jin. Ya. Jadi ini untuk diketahui. Jadi ibu bapak ketika ada imam misalnya membaca Al-Fatihah terus Maliki yaumiddin, nggak perlu disalahkan karena boleh. Jadi panjang 2 harokat ataupun 1 harokat itu boleh. Tetapi dalam surat An-Nas harus pendek. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita masuk Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan pemelihara manusia, atau aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kul di sini itu disematkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperuntukkan untuk umatnya. Jadi Allah berfirman, ya, karena Al-Quran ini adalah kalam Allah, kepada Nabi Muhammad dan diperuntukkan juga untuk umatnya. Hai utusanku, dan ajarkan juga lah kepada mereka yang percaya. Artinya apa? Kul di sini itu diperuntukkan kepada kul wahai Muhammad, dan kul wahai umat Islam atau orang mukmin. Jadi kita semua terikat dengan ini. Katakanlah wahai manusia, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung kepada Tuhan manusia. Penggunaan bahasa yang di sini yang digunakan adalah Rabbi atau Rabbu atau Rabbun nas, Tuhan. Selanjutnya ada Maliki ayat 2 itu. Selanjutnya ada ayat 3 Ilahun. Maka di dalam ayat 1, 2 dan 3 ini sesungguhnya mencakup dengan 3 tauhid besar yang kita pahami. 1, pemahaman tauhid rububiyah. 2, mencakup pemahaman tauhid mulkiyah. Yang ketiga mencakup tauhid uluhiyah. Walaupun sesungguhnya di dalam ilmu akidah, ketika seseorang itu mempunyai tauhid uluhiyah, yaitu menyembah Allah, maka secara langsung seharusnya terikat dengan teori at-talazum namanya. Teori at-talazum itu teori kemestian. Jadi mestinya seseorang yang sudah kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasannya tidak ada ilah selain Allah, maka ada konsekuensi 2 tauhid di bawahnya. Apa? Yang pertama itu tauhid rububiyah. Sadar betul bahwasannya yang menaungi, yang memelihara, yang mengatur, yang menggerakkan, yang menjalankan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh gini Mbak, dan saya kasih contoh biar gak susah. Ini air apa
Kaya pekat nama putih, nama bening. Tapi menjadi kebenaran yang disepakati, kebenaran yang sifatnya nisbi, menjadi air putih. Ya, oke. Air putih atau air bening yang ada di gelas ini, kata senior saya di pojok itu Pak, yang pakai peci putih. Terus kakak kelas saya jauh kan tadi, jauhnya nggak tahu berapa tahun. Ya. Air putih, air yang ada di gelas ini Pak, kalau kata bahasa para santri itu mu'an'an mutasalsul. Gelas air putih ini sampai di hadapan saya ini ada asal usulnya. Siapa yang bawa ke sini? Kira-kira tiba-tiba di sini sendiri betul Pak? Kan enggak nih. Ada yang bawa. Lah yang bawa tadi panitia misalnya, atau takmir. Pertanyaannya, takmir mengambil air ini dari mana? Saya uji. Galon, oke lah galon. Galon airnya dari mana? Dari warung. Warung airnya dari mana? Pabrik. Pabrik airnya dari mana? Dari sumber, ya, atau sumber mata air, ya, bukan sumur. Mau galon suka sumur, sumber sumber mata air. Sumber mata air, pertanyaan saya, airnya dari mana? Sungai bawah tanah. Oh, biologinya lemah. Sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah airnya dari mana? Dari pegunungan. Pegunungan airnya dari mana? Air hujan. Air hujan airnya dari mana? Dari uap yang kemudian jatuh menjadi air, uapan dari laut ataupun daun-daun yang kena panas, semua itu. Pertanyaan saya, proses hidrologi yang panjang itu tadi kebetulan nampak kebetulan Pak? Saya tanya serius loh, ini kita ngaji, akidah juga ngaji, tafsir juga ngaji, oke. Ya, itu kebetulan apa mboten Pak? Mboten nggih. Maka kata Allah, am anzaltumuhu minal muzni am nahnu minal muzilin. Kamu atau aku Allah, bukan aku saya ya, aku Allah yang menurunkan air ini. Kalau ada pertanyaan gitu perlu dijawab nomor mboten. Kamu atau aku Allah yang menurunkan air ini? Jawabannya nggak perlu dijawab. Kenapa? Di situ ada kalimat am. Am itu istifham takrir. Istifham takrir itu sebuah pernyataan yang sudah ada jawaban di situ karena Allah sudah menunjukkan jelas. Jelas mesti Allah. Artinya bukan kebetulan. Artinya ada proses panjang sunatullah yang dijalankan oleh Allah, dan ini adalah bahasa cinta Allah. Sehingga saat ada air di depan saya dan saya kok serak batuk ini ya, iman saya diamkan, maka harus diminum. Monggo. Lah ini bukti cinta dari Allah, nggak kebetulan. Ada proses panjang. Allah lah yang menjalankan, yang mengatur semua ini. Birabbin nas, kul a'udzu birabbin nas. Kalau kita tahu urusan air saja Allah yang ngatur, urusan pendengaran saja ini yang memberikan Allah. Maaf Pak, kita ini dikasih pendengaran, saat kemudian pendengaran kita dicabut oleh Allah, bingung kita ya. Saya kemarin perjalanan muter-muter itu, telinga saya rasanya budek, rasanya tuli rasanya. Karena naik pesawat berulang-ulang di dalam 10 hari itu 6 kali atau 7 kali. Jadi rasanya sakit betul. Saat sakit itu saya baru merasakan, luar biasa. Kalau pendengaran ini sedikit saja diganggu oleh Allah,
sudah informasi atau diskusi apa kita ngomong itu sudah nggak sempurna ya. Kecuali ketika Allah menyempurnakan. Maka saat Allah memberikan kesempurnaan pendengaran ini, ya digunakan, dimanfaatkan. Sebagaimana indikator yang saya jelaskan bahwasannya indikator ketakwaan menurut Ibnu Abbas adalah ayyushkara fala yukaffar. Engkau syukur atas kenikmatan Allah, enggak kufur. Nah, maka ini harus diberikan haknya. Di pagi hari ini karena diberikan pendengaran berarti harus mendengarkan. Senajan sambil sandaran ya nggak apa-apa. Senderan, selonjoran, sambil merem-merem ngantuk sebetulnya apa? Jangan sih ngantuk mending. Tapi kalau saya yang ngantuk masalah. Pilih jenengan sing ngantuk apa kula? Qul a'udzu birabbin nas, maka aku berlindung kepada Tuhan manusia. Yang kedua, gini, Ibu Bapak, sesuatu yang kebenarannya mutlak harus dijadikan burhan, alat ukur untuk mengukur kebenaran yang sifatnya nisbi. Contoh gini, ini gelas diameter mulutnya ini pintar ini 6 atau 8 ya. Kira-kira tutupnya di bawah 8 atau kemudian di atas 8 diameternya? Di atas 8, pantas gini Pak. Oke, sepakat nggih? Mboten sepakat? Sepakat nggih? Ya. Kalau kecil, kelebu nggak nutup namanya. Harus lebih besar. Atau sesuatu yang lebih besar, tetapi juga harus mengikuti keumuman. Tapi kalau kemudian gelasnya seperti ini, seperti bapak-bapak itu, tutupnya lebih besar, tapi besarnya seperti ini, beripun Pak? Disuguhi, terus dikasih gelas itu ada tutupnya kayak peci gede, pantas betul. Bingung jenengan. Artinya apa? Yang menjadi alat ukur itu tutupnya ini, yang ini atau gelasnya? Gelasnya. Nah, kasih contoh lagi yang agak detail. Ini peci saya ukuran 5. Saya pakai ini merek Palu. Sengaja saya merek Palu biar biasa kepalanya dipukul, biar mikir. Ya. Karena banyak hari ini tuh gak bermerek sehingga kemudian ya tenang saja kepalanya. Enggak, ini cuma contoh saja. Ini mereknya Palu. Saya pakai ini Mbak, pas. Saya beli merek lain, nomor sama, kekecilan Mbak, segini. Yang kemudian harus diganti itu pecinya atau kepalanya. Saya sedikit anget loh. Pecinya apa kepalanya? Pecinya. Jangan saja kepala. Benar Pak. Bajing tahu. Pecinya yang diganti, bukan kepalanya. Karena kepala ini di dalam bahasa akidah al-haqiqatu al-mutlaqah. Sebuah hakikat yang mutlak. Ini enggak ada jualan beli kepala. Senajan kemudian maaf pangapunten, senajan mukanya kukulen jerawatan. Jenengan iman-iman diganti. Napa kemudian jerawatan tak ganti wae tuker tambah. Senajan kemudian pacinya sebagus apapun, kalau kemudian jatuh kena kotoran kambing, kena kotoran sapi, jenengan impuni malih napa mboten? Napa golek tuku meneh? Ayo, peci gini jatuh kena kotoran sapi yang kemudian cair itu, terus tenggelam separuh tinggal segini yang gak kena. Jenengan ambil, jenengan cuci napa tuku meneh? Tergantung. Ya tak buang, kalau saya mending gak pakai peci. Nggih, Pak. Lah sekarang ngapunten, Pak. Kalau jenengan kepleset terus kemudian satu badan kecemplung termasuk kepala, kecemplung kotoran, jenengan gadekan, jual napa kemudian jenengan adusi. Artinya apa? Ini sesuatu yang mutlak.
Kebenaran yang mutlak itu dari Allah. Kebenaran yang mutlak itu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Al-Quran sebagai panduan kehidupan yang tidak bisa diganggu gugat itu harus dijadikan burhan. Apa itu? Alat ukur untuk mengukur kebenaran di dunia ini yang sifatnya nisbi, yang sifatnya kemudian ya tarik ulur nisbi, api ini bener ora. Ada kesepakatan bersama, termasuk ini air putih. Sopo sing aran ini putih? Tetapi kan menjadi kebenaran bersama. Gitu betul. Maka kebenaran yang mutlak agama itu harus mengatur kebenaran yang sifatnya nisbi. Akhirnya gini, oh ini air putih, tangan kanan saya ngambilnya, saya mengucap bismillah, saya minum sambil duduk, tidak bersandar, tidak saya tiup. Artinya apa? Mengukur perjalanan, mengatur perjalanan kehidupan, termasuk dalam hal perkara yang lebih detail lagi di dalam perkara kehidupan dunia. Maka saat qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia itu, karena memang Allah yang mengatur keseluruhannya. Jadi harus diyakini bahwasannya Rabb Allah itu yang kemudian mengatur alam semesta. Jadi nggak usah memaki kemudian aku ampuh. Saat Allahu Akbar itu, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah saya ini kecil, nggak ada apa-apanya. Kalimatnya akbar bukan kabir. Kalau kabir itu besar, akbar itu isim tafdhil. Isim tafdhil itu berarti lebih, paling. Kalau ini qorib, tapi kalau ini akrob. Qorib itu dekat, kalau akrob isim tafdhilnya itu berarti lebih dekat. Kalau kabir itu besar, akbar itu berarti paling besar. Jelas gitu? Berarti kita ini betul-betul kecil lah. Artinya apa? Gak punya daya, kemampuan atau apa? Kekuatan. Sehingga saya katakan kepada kita semua, kita lantas boleh gak bermaksiat? Kalau kemudian melihat kebesaran dengan Rabb, melihat bahwasanya Allah yang mengatur, boleh bermaksiat itu. Jadi boleh bermaksiat, tetapi jangan menggunakan fasilitas Allah. Jadi kalau mau bermaksiat silakan, boleh, tetapi jangan gunakan fasilitas Allah. Contoh, jangan mau bermaksiat dengan tangan, ya jangan, mau itu fasilitas Allah. Jangan mau bermaksiat dengan kaki, jangan, mau kaki itu fasilitas Allah. Jangan mau bermaksiat dengan pemikiran, jangan, pikiran itu fasilitas Allah. Jangan mau bermaksiat dengan udara, jangan, itu fasilitas Allah. Jangan mau bermaksiat dengan anggota tubuh, ya jangan, itu fasilitas Allah. Jangan mau bermaksiat dengan dunia, jangan, dunia ini fasilitas Allah. Jadi jangan boleh bermaksiat dengan catatan jangan gunakan fasilitas Allah. Lah pertanyaannya, ada segala sesuatu yang bukan fasilitas Allah? Wonten mboten? Ya enggak ada. Berarti boleh Mbak bermaksiat? Ya enggak boleh. Kalau clear sampai sini, kamu tambah bingung. Dan jelas kok muter-muter. Beneran ngantuk jenengan itu. Jadi kan mau bermaksiat silahkan, tapi jangan gunakan fasilitas Allah. Selagi masih menggunakan fasilitas Allah, ya, maka jangan bermaksiat. Jadi kita ini bermaksiat pun, gaya pun, kadang-kadang melakukan kesalahan, itu sebenarnya ya masih hak guna saja. Jadi masih dipinjemin saja, padahal bukan kepunyaan kita. Coba contoh tukang parkir dititipi mobil, terus buaya dengan mobil yang dititipi, barang diambil pemiliknya kok muring-muring, marah-marah, mutu, pantas kamu boten Pak? Pantas boten? Boten pantas tukang parkir, itu bukan barangnya. Walaupun tukang parkirnya dibayar, gitu boten? Lah kita
Saat semua diambil oleh Allah, merasa kemudian kita yang memiliki. Nau wangis gulung bumi. Saat dunianya diambil, saat kemudian rezekinya dicabut oleh Allah sebagian, saat kemudian kenikmatannya dicabut oleh Allah sebagian, merasa kemudian kita memilikinya. Sehingga hari ini banyak orang yang tersandra dengan dunia karena ia lupa bahwasanya Rabb-nya adalah Allah. Kalau tahu Rabb-nya adalah Allah, yang mengatur itu Allah, dia akan sadar betul semua kepunyaan Allah, maka hidupnya semeleh. Kadang mboten saya izin bangun tidur terus urusannya dunia. Kadang aku jangan kayak teman. Kadang deh, kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqun mutalas. Pecinta dunia itu, orang kalau terjerat dengan dunia itu terjerat dengan 3 hal. Satu hamun lazim, hidupnya gelisah. Tamu itu ubrek wae, gelisah tok di sini. Urusan anak gelisah, istri gelisah, istri baru 1 gelisah, 2 gelisah, 3 gelisah, 4 gelisah, serba gelisah. Yang kedua, wata'abun daimun, nggak cukup gelisah, capek. Pagi sambat, siang sambat, sore sambat, ngaji sambat, kayak snack sambat, pakai snack sambat, iso sandaran sambat. Sing ngaji ustaz kok cilik sambat, rampung-rampung sambat. Ini bubar mawon. Kakek sambat tok jenengan itu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Kan gitu dalam surat Nahl. Ya, maklum, jadi anak muda itu suka lupa atas jenengan itu. Surat apa? Ya, surat dalam Al-Quran, Mas. Surat Al-Ma'arij. Jadi demikian, sesungguhnya manusia itu berkeluh kesah, diuji dengan syar, sesuatu yang enggak enak. Pagi dingin pengajian, ya. Snack mau sak kotak. Jalur itu rak kotak di tengah. Ya. Selalu sambat. Wa idza masahul khairu manu'a. Tetapi saat diberikan kelapangan, kesehatan, kecukupan, manu'a, kikir, lupa, bakhil, pukil, pelit. Termasuk saat ini mungkin kita diberikan kesehatan, lupa dengan apa? Kewajiban dengan kesehatan kita. Diberikan akal yang sehat, lupa untuk mengisi akal kita. Diberikan kemampuan pendengaran, lupa tugasnya pendengaran ini apa. Diberikan kemudian lisan, lupa baca ayat Quran, banyak baca WA-nya, banyak baca Facebooknya, banyak baca Instagramnya, banyak baca medsosnya. Pertanyaan saya gini, Pak Bu, yang punya WA ya, yang punya HP ya, yang punya Android, yang punya medsos, yang nggak punya nggak usah jawab. Ya. Kita jenengan baca medsos atau main HP, smartphone itu sehari berapa kali? Dibandingkan dengan baca Quran jenengan berapa kali? Bandingkan kata kunci. Dulinan HP ini apa Qurannya? HP. Kalau berangkat kerja, terus HP tertinggal, kira-kira lanjut ke kantor atau pulang ambil HP dulu? Pulang ambil HP dulu. Berangkat ke masjid mau ngaji Quran tertinggal, langsung ke masjid apa pulang? Mesti nak masjid aja langsung kok, apa meneh kantor. Ora bakal Quran digowo. Lha napa mboten? Pertanyaannya, imannya kepada kitab atau pada HP? Aku templo mboten saged nyindir tiyang, nyinggung nggih saged. Nyindir enggak begitu pinter, tapi kalau
nyindir nggak begitu pintar, tapi nyinggung bisa. Ya. Jadi kita kalau mau membandingkan Quran dengan HP, ternyata interaksi kita banyak dengan HP. Artinya apa? Rabbin nas, malikin nas, ilahin nasnya belum beres. Kalau setelah Rabbun maka malikin nas. Karena tahu semua yang mengatur adalah Allah, tadi gelap menjadi agak terang, Allah yang mengatur. Kenapa tidak kemudian dibuat gelap saat jam 12 nanti? Jangan bingung. Ini sampai jam berapa Pak biasanya? Setengah. Oh ya. Semua Allah yang mengatur, rapi pengaturan Allah. Maka ketika tahu kita semua gak ada daya di hadapan Allah, maka malikin nas, sehingga menjadikan Allah itu raja. Karena gak ada yang lebih hebat daripada Allah. Logikanya kan gitu Pak. Raja itu dijadikan raja karena apanya Pak? Kekuasaan, kehebatannya, kepemilikannya. Lah Allah yang memiliki, yang kuasa, yang mengatur, pantas gak dijadikan raja? Ya harus. Sekarang aku ke Jogja, itu kan punya raja. Ya. Saat kemudian ada abdi dalam lewat depan raja, kira-kira lari, joget-joget, salto-salto, apa kemudian dingeluk-dingeluk. Nah, aku dan pulau tiang Jawa Timur, pulau tiang Lamongan. Jadi saya dikasar ya ngomong. Tetapi sepemahaman saya dan kawan-kawan saya ini ya kalau ngomong gak kasar-kasar, ya paling cuma nyindir saja. Nah kalau kemudian lewat di depan raja, kita berbuat ya dengan budaya Jawa, kita mau betul santun, merunduk, yun sewu, derek langkung, ngapunten, rawali Pak, permisi, yun sewu, kok 1000 tuh Mas? Artinya demikian, sebagai bentuk penghormatan. Pertanyaannya itu kepada manusia. Lah kalau kemudian kepada Allah lantas bagaimana? Apakah perlu dengkul-dengkul? Lewat puji terus dengkul-dengkul gitu. Ya, jadi saya di jalan tadi muter ini jalan sama kikis ya Pak. Waduh bahaya nih Pak kalau kikis. Nah, kalau kikis itu kan entek. Nah saya lihat ini yang muda 1, 2, 3. Oh iya bener terkikis itu kabeh. Nanti tanggung jawab jenengan yang tua, bukan tanggung jawab saya. Yang ditanya bisa kan orang tuanya, nanti anakku, kamu masjid ora, ngaji ora. Itu kan saya Pak yang ditanya. Ya, syukur-syukur ada 3 ini. Semoga 3 ini termasuk kemudian dalam kategori orang-orang yang mampu melanjutkan syiar kalimat la ilaha illallah. Jadi saat lewat depan ini, ya nggak perlu buat masjid terus dulu. Bukan gitu Pak. Malikin nas, raja yang menguasai manusia, yang menguasai kita semua. Artinya apa? Tauhid mulkiyah, bahwasanya Allah memang harus dijadikan raja karena tidak ada yang mampu menguasai, yang mengatur selain Allah. Maka saat kita berhadapan dengan raja, membutuhkan persembahan tertinggi. Apa? Pembuktian tertinggi, pengabdian tertinggi kepada raja. Apa itu? Ubudiyah, sujud. Maka sujud ubudiyah kita itu masuk dalam tataran tauhid uluhiyah. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, tauhid uluhiyah itu mengandung teori at-talazum. At-talazum itu teori cakupan. Kalau orang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, sadar bahwasanya itu syahadat tauhid, maka sudah tidak ada perdebatan bahwasanya Allah itu raja atau tidak. Mesti ia akan mengagungkan Allah, mesti dia akan mengetahui semua yang mengatur ini Allah, mesti dia akan tahu bahwasanya saya tidak mampu mengatur ini, saya tidak mampu melakukan ini, sehingga tidak bakal bersandar kepada selain Allah. Jelas? Kok masih bersandar kepada selain Allah? Berarti salah total. Allah somad, Allah tempat bergantung, bersandar, meminta
Jadi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ini rangkaian yang kemudian satu, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan dari si pengintai peluang. Ayat ini atau surat ini khusus dihadapkan kepada satu masalah, ya. Satu masalah apa? Yaitu pengintai was-was. Jadi pengintai was-was itu, ya, atau kemudian di dalam tafsir lain disebut al-khannas. Tafsirnya siapa? Imam siapa itu? Syekh Abdul, ya, termasuk Imam Ghazali. Al-khannas. Al-khannas itu pengintai atau orang yang mempunyai niatan untuk mengintai seseorang kalau lagi lengah baru dia nyerang. Setan melihat dulu, ini kalau lengah diserang. Jadi saat kemudian orang taat itu setan bersembunyi, Pak. Tetapi saat orang itu lalai, maka kemudian setan menunggangi hatinya. Nah, maka kemudian di sini nanti ayatnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka hatinya akan kemudian ditunggangi setan. Saat lalai, maka dilihat dulu, diintai dulu. Kapan ini lengahnya? Kapan ini sudah mulai ngantuk? Itu dilihat. Kalau jam segini mulai ngantuk, berarti tadi begadangnya mulai lama begadangnya. Atau kemudian jam segini kok belum ngantuk, ya ini boleh jadi karena lapar. Contohnya sarapan belum sarapan, atau nopo, nah, itu saya kurang tahu. Tetapi diintai dulu, betul. Ini kapan lengahnya? Kalau saat lengah baru dibidik. Contoh kelemahan itu seperti ini, Pak. Jenengan ngapunten, Pak. Coba di belakang itu dipirsani, Pak. Di belakang, di tiang di pintu hijau itu, Pak. Ya cukup. Mas jenengan yang mirsani pintu hijau. Saat jenengan noleh ke belakang lihat pintu hijau itu, tangan kanan saya tadi melakukan apa? Enggak tahu dong. Lah saat jenengan lengah itu saya tembak. Pelajaran hilang. Gini apa betul? Ini kita belum keluar dari ruang ngaji. Jenengan noleh segini saja, sebentar saja, saya gini saja jenengan enggak tahu. Gini apa betul? Apalagi saat kemudian kefokusan kita terhadap Islam, terhadap agama ini berpaling. Waduh, sesat, Pak, bahaya. Wong urusan saya gini saja jenengan enggak tahu kok. Maka saat ngaji itu jangan kemudian sakobere, sisuk mangkat sisuk ora, sisuk mangkat sisuk ora. Akhirnya ya kok ilmu pemahamannya juga bolong-bolong. Kalau mboten nyinggung jenengan. Soalnya ketok tampak wajah-wajah seneng bolos. Nggih. Keset. Saya kemarin ngisi di Kota Belitung di Lampung itu. Orang sana juga sama, ternyata keset-keset. Saat saya ngisi pengajian Milad Muhammadiyah 109 itu menebar nilai utama itu. Ternyata keset-keset juga orang-orang. Jadi saya ngisi pengajian itu 4 jam mereka bawa sepeda motor, 5 jam bawa sepeda motor lewat alas, lewat hutan itu sampai, Pak. Itu ngaji. Habis maghrib ngaji, Pak. Berangkat, Pak. Pulang lagi lewat alas lagi, berdua itu bawa sepeda motor, 2 boncengan berempat. Itu berangkat. Kalau di sini paling ya 5 menit. Ya, berkaruan. Maka saya katakan keset di sana. 4 jam, 5 jam sampai. Lah kita nggak tahu yang di sini kita berapa menit sampai atau tidak. Nah itulah kembali lagi pembacaan dan sesuai bahasa iman. Semacam jauh, tapi kalau imannya bergerak, dekatlah. Kados tiang cinta. Semacam kemudian pahit jauh ya ditempuh. Saya itu asli Jawa Timur, Lamongan. Karena sudah lama di Jogja 2003 ya. 2003 saya tempuh jauh-jauh ke sini, yang nggak punya saudara karena cinta ilmu.
sehingga saya harus belajar jauh-jauh. Tapi jadi dekat Pak. Yang berat harus belajar malam ketika di pondok misalnya, harus kemudian bangun pagi, harus ngaji dan sebagainya. Tapi karena cinta ya jadi ringan. Tetapi kalau tidak ada kenikmatan iman cinta itu ya sudah berat semua. Maka min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan si pengintai beruang, maka kita berlindung. Ini maka kemudian disebut di dalam banyak literatur ya bahwasannya dua surat ini, An-Nas ataupun surat Al-Falaq, itu disebut dengan dua surat perlindungan. Maka kemudian ada Malikin Nas, ada Rabbin Nas, ada Ilahin Nas. Kita minta perlindungan kepada Allah. Maka memang disunahkan sebelum tidur kemudian kita membaca dua surat ini. Ada tuntunannya, sunnahnya. Maka sebelum tidur itu gini Pak, dengan wudu. Habis wudu terus kemudian tangannya ditengadahkan, terus baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terus baca apa? Ayat kursi. Ya. Terus baca 3 kul ya. Orang bilang 3 kul ya. 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Atau kemudian misalnya cuma 2 saja juga boleh, Al-Falaq sama An-Nas. Ditiupkan Pak ke tangan. Setelah ditiupkan, dibalurkan atau diusapkan ke seluruh badan yang bisa dijangkau dari kepala ujung rambut gini, semua ke muka ke tangan semua. Maka kita akan mendapatkan perlindungan para malaikat, dapat perlindungan Allah. Bahkan ya, kalau ada seseorang yang mau nyantet jenengan saat jenengan tidur, itu Allah malaikat yang menjaga, nggak bisa masuk. Lah salah satu sunnahnya itu dengan ini. Maka An-Nas ini ya harus kemudian diamalkan. Nggak kemudian mau hafalan dong, sebelum tidur dibaca itu Pak. Ya, dibaca agar kemudian kita terlindung dari keburukan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia. Seperti tadi yang saya bilang, semua nanti akan berujung kepada wilayah hati. Karena saya minum ini, itu yang menggerakkan hati. Saya menjauhkan ini yang menggerakkan hati. Saat ada keinginan maka badan akan bergerak. Saat tidak ada keinginan bahkan akan diam atau menjauh. Kaidahnya, siapa yang menginginkan, man arada syai'an, siapa yang menginginkan sesuatu, talabahu, dia akan mencari sesuatu itu. Wa man akhafa syai'an haraba minhu, dan siapa yang menakuti atau tidak menginginkan sesuatu, takut sesuatu, maka dia akan menjauh dari sesuatu itu. Artinya apa? Semua itu dorongan dari dalam. Maka saat hati atau sudur yang diserang, semuanya jadi rusak. Maka kita diberikan perlindungan. Cara berlindung dari itu semua, diberikan petunjuk irsyad, sehingga kita di dalam hidup itu fisiknya terjaga, jasmani rohaninya terjaga. Akhirnya apa? Sukses dunia dan akhir. Maka betul-betul yuwaswis di dalam hati. Setan memberikan bisikan. Karena setan itu menyerangnya dengan 2 cara. Satu tadlil, yang kedua tahwif. Tadlil itu menyesatkan, yang kedua tahwif itu menakuti. Tadlil itu banyak sekali. Di antaranya adalah ada waktun, ada tazin, ada tamani, ada aduun, ya. Jadi ada permusuhan, ada janji palsu, ada kemudian angan-angan kosong, ada kemudian tazin. Tazin itu menganggap sesuatu yang salah benar, sehingga dikandani wangel, Pak. Jangan-jangan kita merasa mengerjakan sesuatu yang salah, terus merasa benar, kok dikandani ragilem, nah itu berarti tazin.
Maka perlu standar kebenarannya itu dengan ilmu. Maka penting ngaji. Kata Ahmad Dahlan itu gini dalam falsafah kedua, banyak orang itu berwatak angkuh dan takabur. Dia mengambil keputusan sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Banyak orang itu gaya sombong. Kenapa? Merasa dirinya paling benar padahal belum berani duduk menguji benar apa enggak secara ilmu. Akhirnya apa? Dia merasa dirinya steril. Kata Ibnu Athaillah, a'dzamul khoto'i an ta'tabiru nafsaka munazzahun anil khoto'i. Kesalahan terbesar yang engkau lakukan adalah engkau merasa steril dari kesalahan, merasa paling benar. Maka merasa paling benar, paling apik, paling bersih, paling pandai, paling pinter, paling soleh, paling alim, itu namanya kesalahan terbesar. Dan itu penyakitnya setan. Minal jinnati wan nas. Lah yang mengintai, yang mencari peluang tadi untuk menyerang itu ada dari bahasa yang lembut, dari bangsa lembut itu jin, ada dari bangsa kepala hitam, semuanya itu ketaknya itu manusia. Jadi ada setan itu yang apa? Dasir. Bahasa saya setan dasir. Walaupun juga ada setan das putih. Ya. Mesin yo nasi budak barang. Jadi macam-macam, Pak. Jadi dari kalangan jin dan manusia. Artinya apa? Manusia juga bisa disebut setan ketika mencari peluang-peluang kesalahan, keburukan untuk kemudian melakukan keburukan itu. Jadi ibu bapak, kita berlindung itu semua dengan apa? Rob Allah, dengan apa? Malikun atau kerajaan Allah atau kekuasaan Allah, atau kemudian berlindung dengan ilahi atau ilahun atau ilahun nas, yaitu sesembahan kita yaitu Allah. Jadi 3 tauhid ini harus kemudian tertanam betul sehingga kemudian ada benteng, ada pencegahan dan ada keyakinan bahwasannya kemudian kita melangkah di jalan yang benar, sehingga gangguan-gangguan yang sifatnya waswis, gangguan keraguan, gangguan hasad, gangguan ini hilang. Karena apa? Ada kejelasan tauhid. Oh ini salah menurut Islam, oh ini benar menurut Islam. Karena tahu kita berada di dalam real tauhid. Terakhir sebagai penutup ibu bapak saya sampaikan, Allahu yarham. Bapak saya itu sering ngasih nasihat gini. Pemahamanmu di dalam mendalami 2 kalimat syahadat atau kedalamanmu di dalam memahami 2 kalimat syahadat menjadi penentu di dalam menyelesaikan solusi kehidupan. Artinya apa? 2 kalimat syahadat itu yang pertama adalah tauhid. Jadi kedalamanmu di dalam memahami sedalam-dalamnya tauhid itu menjadi penentu untuk menyelesaikan solusi kehidupan. Kalau pemahaman tauhidnya cuma secetek, ya pemahaman solusinya nanti cuma ya segitu saja. Jadi pertimbangannya cuma segitu. Tetapi kalau pertimbangan tauhidnya itu dalam sekali, maka pertimbangan solusi kehidupan yang diberikan, yang dimunculkan pasti akan pertimbangan tauhid. Bisa dipahami ya? Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini menjadi salah satu anjuran yang harus kita aplikasikan secara lisan bacaan ataupun kita pahami secara keyakinan sehingga menjadi benteng luar maupun dalam. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Semoga ini yang sedikit bisa saya sampaikan bisa menjadi pemantik dan menjadi wawasan untuk kemudian kita semakin berbenah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya sampaikan kepada ibu bapak, in aradta alla tat'ab fa'la alla tat'ab. Kalau ibu bapak nggak ingin capek, maka bercapek-capeklah agar tidak capek. Kalau nggak ingin capek, bercapek-capeklah agar nggak capek.
Kalau nggak pengen capek dengan kebodohan, maka hari ini harus capek belajar. Kalau nggak pengen capek dengan perutnya lapar melilit, maka hari ini harus capek cari sarapan. Jadi setelah pulang dari sini cari sarapan Pak. Kalau nggak pengen capek dengan kefakiran, harus kerja keras dan kerja cerdas agar kemudian kita tidak fakir. Kalau nggak pengen capek dengan siksa kubur, maka hari ini harus capek dengan ketaatan. Kalau nggak pengen capek dengan siksa neraka, maka hari ini harus capek dengan segala ketaatan, ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, kalau nggak pengen capek, maka harus bercapek-capek. Semoga kita bercapek-capek untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mencapekkan. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang bingung. Kalau bingung alhamdulillah berarti mikir. Kalau nggak bingung jangan ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.